Selamat siang jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan memasuki bulan Desember, memasuki bulan Advent. Bertepatan dengan hal ini anak-anak boleh memuji Tuhan, untuk kita boleh mengingat sekali lagi kasih setia Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita semua untuk boleh sama-sama memandang kiri dan kanan kita untuk mengucapkan selamat Advent, saling bersalaman. Dan setelah itu kita memuji Tuhan, puji Tuhan. Mari bangkit berdiri, saling bersalaman untuk menyatakan selamat Minggu Advent, menyambut untuk mengingat kedatangan Kristus. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya, 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 Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau ya Allah kami yang hidup. Engkau pencipta alam semesta, Engkau penebus kami, Engkau yang mengundang kami datang untuk masuk ke dalam bagian dari keluarga kerajaan Allah, menikmati Allah, memuliakan Allah. Terima kasih untuk hak istimewa yang Kau berikan kepada kami, menjadi orang-orang yang didamaikan dengan Allah dan diberikan persekutuan beribadah di hadapan Allah. Khususnya pada hari ini kami berkumpul bersama di dalam perlayakan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kami berdoa, bersyafaat, kami memuji Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbelas kasih beranugerah atas kami hamba-hambamu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami firman, yang membuka hati, pikiran dan telinga kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Di dalam memasuki bulan Desember ini, memasuki minggu Advent pertama, kami boleh merenungkan sekali lagi arti, mempersiapkan sekali lagi untuk mengingat arti kedatangan Kristus, kelahiran Kristus, inkarnasi Allah datang menjadi manusia. Berbicaralah kepada kami, beranugerah atas kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan. Tuhan kuduskan, khususkan, menyatakan isi hati Allah semata. Dan Tuhan berkati setiap kami tanpa terkecuali. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami umat-Mu. Dengar doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, di dalam memasuki minggu Advent, maka saya mengajak kita untuk merenungkan, untuk mempersiapkan diri kita ke dalam Natal. Somehow ini menjadi suatu hal yang sudah menjadi tradisi yang gerus ya, enggak menjadi suatu hal yang kita lakukan lagi. Saya sangat bersyukur di dalam beberapa gereja-gereja tradisional di Indonesia masih melakukan ini. Minggu Advent pertama, lilin ungu pertama, kedua, ketiga, sampai nanti di dalam Natalnya minggu keempat. Ada satu momen di mana merenungkan untuk kita mempersiapkan atau merenungkan sekali lagi seberapa dalamnya, seberapa indahnya berita Natal itu untuk kita. Itu sebab apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala itu bukan berita omong kosong atau bukan hanya berita yang berlaku kepada para gembala pada saat itu. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Sekarang kesukaan itu juga kita boleh renungkan di tempat ini. Namun bersabar jemaat sekalian, saya tidak masuk ke dalam pendekatan ekspositori untuk merenungkan misalnya berita Natal di dalam berita kepada gembala, majus dan seterusnya. Tapi kita masuk ke dalam khotbah tematik saat ini untuk melihat tentang konsep iman di dalam motif Advent atau menyambut Natal. Apa relevansinya Natal dengan motif iman? Ini yang mau kita pelajari pada hari ini, untuk sama-sama kita pelajari meski ada sedikit konsep di dalam mempelajar secara pembelajaran, tapi juga secara reflektif apa poinnya buat kita di dalam iman kita sebagai iman Kristen. Mari kita membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yohanes pasal 1. Kita baca bergantian dari ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Satu hal yang gak asing buat kita ya. Yohanes 1 dari ayat 1 sampai 14. Dan setelah itu nanti kita buka Kolose pasal 1. Terlebih dahulu kita membaca Yohanes pasal 1. Dari ayat 1 saya bacakan, ayat 2 jemaat sekalian, demikian seterusnya. Hingga 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang kita membuka kitab Kolose dari pasal 1 ayat yang 25 hingga ayat ke-29. Khususnya kita akan menyaksikan nanti ayat yang ke-27. Kolose pasal 1 dari 25 bergantian kembali hingga ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Aku, kata Paulus, telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yang sekarang juga dinyatakan kepada kita. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Minggu Advent menyambut Natal, mempersiapkan kita ke dalam perenungan akan kedatangan Kristus. Maka di dalam minggu pertama Advent ini kita merenungkan tentang konsep iman di dalam Natal. Saudara sekalian, di dalam konsep iman bahwa kita menyadari tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sebenarnya tidak memiliki iman. Semua orang di dunia itu adalah orang beriman. Barang tentu ya pasti seorang yang beragama sudah pasti dia beriman. Dia beragama, dia mempercayakan dirinya kepada suatu hal, itulah iman. Tetapi kalau kita menyelidiki ternyata tidak hanya orang-orang yang beragama yang disebut orang beriman. Orang-orang agnostik, orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang kecewa. Agnostik tidak jujur ya, mereka adalah orang-orang yang kecewa dengan agama. Tapi sebenarnya mereka juga adalah orang-orang yang sebenarnya tahu dalam hatinya mempercayakan dirinya kepada sesuatu hal. Dia pun beriman. Bahkan terlebih lagi yang paling ironis adalah orang-orang ateis. Orang-orang yang katanya anti religion, anti kepada Tuhan. Pun sebenarnya sedang beriman. Karena apa itu iman? Iman adalah sebuah keberadaan di mana seseorang sedang mempercaya kepada sesuatu atau lebih dalam lagi sedang mempercayakan dirinya kepada sesuatu. Itulah iman. Maka dalam hal ini kita menyadari bahwa orang ateis pun sedang percaya kepada sesuatu atau sedang mempercayakan dirinya kepada sesuatu hal yang dianggapnya itu yang menjadi pengharapan, itu yang menjadi dasar hidupnya dan itu yang menjadi purpose hidupnya. Inilah iman. Jadi jika definisi iman seperti itu maka benar memang semua orang beriman. Lantas jika tesisnya adalah masuk ke dalam tesis yang kedua, jika semua orang beriman, maka ya sudah dong ya semua orang beriman. Ya cenglilah, you mau beriman apa dan segala macam, tidak ada masalah, semua kan toh beriman. Tidak bisa, karena kalau kita masuk ke dalam ranah itu jatuh kepada relativisme. Semua beriman ya sudah, semua beriman ya semua iman sama ya masing-masing terserah. Tidak bisa, itu menjadi sebuah jebakan yang lebih berbahaya lagi. Maka jika kita tidak bisa menerima relativisme masuk kepada absolut, kepada suatu hal yang benar, berarti iman itu harus percaya kepada sesuatu hal yang benar. Maka dengan rumusan itu, maka rumusan kedua berarti ada iman yang benar, maka ada iman yang tidak benar. Ada iman yang sejati, ada iman yang palsu. Nah somehow orang tidak bisa terima kalimat ini karena menjadi seperti mengabsolutkan imannya. Iman mana yang benar?
Kalau begitu kamu merasa imanmu paling benar. Tidak, saudara-saudara sekalian, tentu ada kriterianya, ada dasarnya. Nah ini yang mau kita gali sehingga kita boleh belajar merenungkan juga dalam momen Advent ini. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mengaku beriman tapi iman kita menjadi iman yang serampangan atau iman yang sembarangan. Maka setidak-tidaknya dua hal di dalam hal ini yang kita mau pelajari. Poin pertama tentang konsep iman, lalu relevansinya di dalam Natal, nanti bagian kedua. Nah di dalam bagian pertama kita mau mempelajari dua hal lagi. Dua hal yang sangat serius yang perlu kita pikirkan dan perlu kita kaji untuk kita uji di dalam diri kita konsep iman yang sebenarnya itu bagaimana. Apa yang disebut dengan iman percaya. Maka untuk mempertanyakan tentang konsep iman ada dua pertanyaan yang mau kita renungkan. Pertama saudara-saudara sekalian untuk menguji iman itu, untuk mempertanyakan iman itu. Maka pertanyaan yang paling harus kita tanyakan bukan hanya secara konsep umum. Tapi harus kita tanyakan kepada diri kita juga. Kita itu sebenarnya beriman kepada apa? Atau dalam konsep agama beriman kepada siapa? Pertanyaan kedua yang mau kita juga renungkan pada hari ini, kita beriman dengan cara yang bagaimana? Kita coba derivasi pertanyaan ini ya. Jika kita mengatakan kita orang yang sungguh-sungguh saleh, percaya dengan ketaatan demi ketaatan, ritual demi ritual yang tidak pernah kita langgar. Di dalam segala kesalehan, di dalam segala ritual agama dan segala macam. Saya lakukan dengan iman. Artinya cara beriman saya sangat bertanggung jawab. Tapi objek iman saya tidak benar. Maka apa arti iman kita? Orang yang percaya dengan ketaatan ternyata salah, tidak dapat tidak mempercayai suatu hal yang dapat diandalkan. Maka sia-sialah imannya. Inilah agama. Orang-orang yang terus di dalam kesalehan tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar. Cara imannya mungkin dengan cara iman yang begitu saleh. Bahkan seharusnya kita malu melihat konsep-konsep keimanan orang-orang di luar sana yang begitu menjaga kesalehannya. Kita tidak lebih saleh dari mereka. Tapi ironisnya di dalam kesalehan mereka, mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Tidak usah jauh-jauh lah ya. Jika ada bencana, nah ini mulai lagi ya. Ekstrim bencana banjir di mana-mana. Orang Kristen baru mau rapat untuk tolong orang banjir. Buddha Seci sudah bangun poskonya di sana. Lihat ya, kayak proyek kesalehan dan ketaatan mereka. Tapi sebaliknya, jika kita mengatakan kita punya objek iman yang benar, saya mempercayakan diri saya kepada suatu objek iman yang saya harapkan itu yang menjadi pengharapan saya, maka saya percaya kepada dia, objek iman yang benar, tapi cara beriman kita salah. Ini juga sia-sia saudara-saudara sekalian. Alkitab menjawab hal ini, menggambarkan, mendefinisikan ini. Yudas saudara, apakah dia beriman kepada Yesus? Lah beriman toh, makanya dia ikut Yesus. Tapi beriman dengan cara yang salah, dengan pengertian yang salah. Bahkan gak usah Yudas, iblis pun beriman dalam pengertian percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Waktu orang Gerasa yang kerasukan itu, maka dia tersungkur sujud kepada Yesus dan dia tahu Yesus adalah anak Allah. Pada saat itu belum ada yang mengkonfirmasi bahwa Yesus anak Allah selain iblis. Maka dia beriman. Iman yang apa? Iman yang binasa, saudara-saudara sekalian. Itu sebab saya mengajak kita semua di dalam momen perenungan Advent minggu pertama ini untuk memikirkan sekali lagi konsep iman dengan serius sehingga kita tidak menjadi sama dengan dunia. Beriman kepada siapa? Beriman dengan cara yang bagaimana? Pertama, beriman kepada siapa? Kalau kita simpulkan, kalau kita melihat seluruh dunia di dalam pengkategorian atau pendefinisian, sebenarnya hanya dua konsep objek iman. Beriman kepada siapa? Objek imannya siapa? Hanya dua objek iman yang diimani oleh dunia. Sekali lagi ya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak beriman. Tapi beriman kepada siapa? Nah kalau kita kategorikan jawaban kepada siapa, hanya dua objek iman. Yang pertama, orang beriman kepada objek iman yang transenden. Orang-orang yang beriman demikian adalah orang-orang yang percaya kepada sesuatu yang tinggi, yang melampaui ruang dan waktu, yang mulia, yang tak terbatas, yang mengatasi segala sesuatu. Dia dikatakan sebagai pribadi yang seringkali disebut sebagai Tuhan. Inilah orang-orang yang beriman kepada konsep yang transenden. Objek iman yang transenden ini objek iman yang tak terbatas. Dia, katakanlah dia pribadi atau apapun itu, dia adalah yang tak terbatas. Dia melampaui rasio, tidak bisa diukur dengan materi atau indera. Menarik saudara-saudara, definisi yang seperti ini, objek iman yang transenden seperti ini, secara umum itu dipegang oleh agama-agama monoteis.
Ya, derivasinya cuman sedikit agama monoteis di dunia, tapi pengikutnya paling banyak di dunia ya. Judaisme, Islam, dan kategorikanlah Kristen misalnya. Nah, dalam hal ini juga menarik, secara definisi mereka mempercayakan diri kepada sesuatu yang menjadi objek imannya. Tapi di dalam saudara-saudara kita yang muslim misalnya, objek imannya yang dikatakan Tuhan itu impersonal. Mereka tidak bisa menerima objek iman yang transenden itu disebut sebagai pribadi. Karena menjadikan dia pribadi berarti dia limit. Maka Tuhan itu bukan pribadi. Dia itu zat. Dia melampaui segala sesuatu. Dia tak terdefinisi. Tapi ini menjadi suatu hal yang sulit. Jika objek iman penyembahanmu yang katanya engkau berelasi kepadanya impersonal. Lantas engkau berelasi kepada siapa? Ini absurd. Ini bukan sebuah kajian untuk menistakan agama. Tapi ini sebuah kajian, boleh dikatakan dalam tanda petik kajian akademis untuk mempertanyakan konsep iman. Sebaliknya Judaisme percaya kepada Allah yang berpribadi. Tapi Allah yang berpribadi yang bagaimana? Mereka menolak Trinitas. Lalu itu yang dipertanyakan oleh Islam. Jika engkau percaya kepada Allah yang monoteis absolut tunggal satu. Bukankah itu membuktikan dia terbatas? Maka Judaisme menjawab, oh tidak. Maka itu sebab di dalam perjanjian lama yang mereka pegang, mereka melihat seluruh konsep Allah selalu digambarkan dengan konsep plural. Allah yang esa, bukan ehad tapi yahid. Allah yang dalam bentuk majestic plural. Baiklah kita menciptakan manusia. Allah digambarkan dengan kata kita, majestic plural of God. Dia tidak bisa disempitkan sebagai pribadi tunggal satu seperti kita. Ini konsep Judaisme. Tapi okelah, terlepas dari situ, kita bukan masuk kepada kajian itu. Tapi yang jadi masalahnya adalah, di satu pihak kita melihat ini iman yang masuk akal untuk mempercayai Allah yang besar, Allah yang tak terbatas, Allah yang begitu mulia yang melampaui ruang dan waktu. Fine, it's good. Tapi masalahnya, dengan kriteria yang demikian, muncul pertanyaan. Kalau Allah itu melampaui ruang dan waktu, Allah itu melampaui rasio manusia, Allah itu lebih besar dari ruang dan waktu, bagaimana dia dapat dikenal? Ya pakai pikiranmu dong. Lah katanya tadi definisimu Allah itu melampaui rasio. Bagaimana rasiomu yang terbatas mengenal pribadi yang di luar rasio? Melampaui rasio. Tidak masuk akal. Itu yang menjadi kritikan terhadap konsep-konsep iman transenden. Ini mirip sebenarnya dengan pertanyaan atau kritikan Aristotle terhadap Platonik. Terhadap Plato, gurunya. Plato, nah ini yang seringkali sudah menjadi satu hal pergeseran yang begitu besar. Kekristenan Platonik itu paling banyak di dalam gereja sekarang. Padahal itu sudah dari ribuan tahun lalu, 2500 tahun lalu bahkan Plato. Plato bilang apa? Dunia yang kita hidupi sekarang ini adalah dunia yang tidak real. Karena ini terus mengalami perubahan demi perubahan. Jadi dunia yang real itu di mana? Dunia ide. Di mana itu? Di sana. Nah sekarang kekristenan konsepnya kayak gitu ya. Sekarang kita hidup menderita, nanti kita akan mati masuk sorga. Saudara hati-hati dengan kalimat itu. Itu motif-motif penginjilan yang platonik, itu bukan motif Injil Alkitab. Alkitab bilang kita hidup di tengah-tengah dunia ini, nanti kita ditebus akan kembali ke dalam dunia yang baru, Yerusalem baru. Yang dibahari Tuhan sedemikian rupa. Jadi bukan di dalam dunia ide ala platonik. Jangan masuk ke situ kekristenan kita. Hati-hati, nah itu. Beriman kepada Tuhan yang benar dengan cara iman yang salah. Kita percaya Yesus tapi dengan konsep iman platonik, bahaya sekali. Tapi kembali, apa yang dikatakan oleh Aristotle mengkritik Plato? Dia bilang kalau yang ini bukan dunia real, nanti dunia ide yang real. Dari mana kamu tahu itu dunia yang real? Sendiri kamu tidak pernah ke sana. Katakan pun kamu ke sana, dari mana kamu yakin itu sudah established, tidak berubah? Jangan-jangan pun di situ masih berubah untuk masuk lagi ke dalam dunia ide. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Tidak selesai. Jadi absurd Plato, kata Aristotle. Maka dunia yang real itu ya yang di sini. Nah ini perdebatannya. Oke, jadi dengan hal seperti itu polanya adalah itu sebab kalau yang di sana yang benar atau Allah yang transenden itu yang besar, tapi dia melampaui ruang dan waktu, maka benarlah rumusan dia tidak dapat dikenal. Agama-agama transenden, orang-orang yang beriman kepada objek yang transenden berusaha menjawab pertanyaan itu. Oh bisa. Dia bisa dikenal kok, Tuhan itu bisa dikenal. Yang kami percaya itu bisa dikenal. Bagaimana caranya? Dia memberikan wahyu, firman. Oh selesai dong, nanti dulu. Ini pun masih dipertanyakan. Dipertanyakan apa? Oke, kalau dia wahyu, tapi persoalannya di tengah-tengah realita dunia, wahyu itu banyak. Agama-agama mempercayai, mengklaim kitab suci mereka adalah wahyu Tuhan.
dan ketika disejajarkan wahyu ini bertolak belakang satu sama lain, maka siapa yang berhak klaim bahwa wahyu yang kamu pegang itu yang wahyu Tuhan, bukan rekayasa manusia. Every religion, khususnya monoteis, mengklaim maka yang kitab sucinya yang menjadi wahyu Tuhan. Maka pertanyaan, yang mana yang benar? Dan semua klaim iman yang benar, bagaimana akhirnya untuk mengkonfirmasi itu kebenaran? Lagi-lagi manusia yang terbatas yang berusaha untuk mengkonfirmasinya. Bermasalah kembali. Kenapa? Karena kita yang terbatas berusaha untuk mengklaim atau mengenal sesuatu hal yang melampaui ruang dan waktu. Katakanlah ini kitab suci adalah wahyu Tuhan. Tapi tetap saja ini wahyu dari Allah yang tak terbatas untuk memperkenalkan dirinya yang tak terbatas dengan cara yang terbatas. Tetap walaupun ini terbatas untuk menyatakan Allah yang tak terbatas, pikiran saya yang terbatas takkan mungkin mampu. Semuanya hanya terbatas kepada rasio interpretasi saya. Jadi dengan cara seperti itu wahyu pun tidak mungkin mampu memperkenalkan Allah yang tak terbatas. Wahyu pun tidak bisa mendefinisikan Allah atau konsep atau objek iman yang transenden. Ini problemnya di dalam objek iman transenden. Jadi orang-orang mengkritik konsep iman transenden, kamu tetap percaya Allah yang besar tapi kamu tak kenal dia. Itu iman omong kosong. Kritik terhadap transenden. Kedua, maka muncul iman yang kedua menjadi seperti seolah-olah seperti solusi. Maka yang benar itu harus objek iman, engkau percaya atau mempercayakan dirimu kepada objek iman yang imanen, yang real, yang dapat kamu tampak, yang logis, yang dapat kamu pikirkan, yang dapat kamu kenal, yang dapat kamu rasakan. Ya kalau kamu tidak bisa kenal dia, kamu tidak rasakan dia, kamu tidak menikmati dia, kamu tidak mengalami dia, kamu tidak kenal dia. Ya dari mana kamu bilang kamu percaya kepada sesuatu objek iman itu? Tidak bisa. Maka itu jawabannya, objek iman yang dapat dialami. Jika saya tidak dapat mengalaminya, jika saya tidak dapat merasakannya, dari mana saya tahu dia itu benar-benar ada? Nah maksudnya ya. Nah ini tawaran dari konsep orang beriman kepada objek yang imanen. Maka secara umum menarik sekali kalau dikategorikan konsep iman yang imanen, yang mempercayai kepada objek iman yang imanen, itu digolongkan kepada konsep iman orang-orang beriman politeis. Yang percaya banyak dewa, yang dimediasi melalui benda-benda. Ada Tuhan di pohon panteis dan segala macamnya juga ada di dalam golongan ini. Orang-orang yang mengalami Tuhan yang masuk akal. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang dapat dirasakan. Tetapi saudara-saudara sekalian, bukan hanya kepada konsep agama politeis yang percaya banyak Tuhan. Tetapi juga sebenarnya kalau mau jujur, kalau kita mau mendefinisikan, ternyata ateisme pun yang anti religion juga di dalam ranah imanen. Mereka tidak percaya konsep Tuhan, tapi sekarang mereka sedang memiliki satu konsep belief yang sama dengan konsep agama imanen. Apa itu? Orang ateis tidak percaya pada Tuhan sebagai suatu pribadi yang tertinggi, tidak mau tunduk kepada Tuhan yang namanya pribadi tertinggi, tapi sebenarnya orang ateis pun sedang mempercayakan dirinya kepada sesuatu hal yang logis, yang masuk akal, yang dapat dibuktikan. Ya muncul yang namanya Scientology dan segala macam. Dia percaya kepada sains, dia percaya kepada apa. Dia sedang meletakkan dirinya kepada hal itu karena dia berharap dari situ dapat pengharapan untuk bisa menjalani kehidupannya. Itu yang dipercayanya. Jadi sebenarnya iman orang ateis adalah iman yang percaya kepada objek yang imanen. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara sekalian, tidak hanya itu. Para pencari kesenangan pun, para manusia-manusia pencari kebahagiaan pun yang purpose hidupnya adalah kebahagiaan. Itu pun adalah orang-orang yang sedang beriman kepada konsep objek iman yang imanen. Orang-orang yang beriman kepada uang, dengan dia punya uang dia akan bahagia. Orang-orang yang beriman kepada narkoba, itu orang beriman saudara. Tidak ada orang yang tidak beriman. Orang pakai narkoba karena dia beriman, di situ dia mendapatkan kebahagiaan. Orang addicted kepada pornografi, orang pergi ke pelacuran karena di situ dia beriman, di situ dia mendapatkan kebahagiaan. Gak ada yang tidak. Semua orang mengejar didasari oleh sebuah pengharapan dan itulah imannya. Orang-orang yang mengejar power karena sangkanya dengan power atau keterkenalan atau pengakuan publik, di situ dia mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya dan seterusnya. Yang dimana orang-orang beriman demikian
melalui semuanya itu sangkanya dia dapat kebahagiaan. Iya kan ya? Sebuah konsep iman yang imanen. Saudara, sebenarnya kalau kita mau bilang di dalam ujian hati kita, semua ini blend di dalam hidup manusia. Orang-orang yang beriman imanen juga ada motif transendennya. Bukan hanya kita, misalnya tadi kita, ini pakai contohnya Pak Tong ya. Siapa yang datang ke gereja ini periksa dulu kursi itu mau patah atau tidak mau patah? Enggak ada, langsung aja duduk. Imanmu transenden loh, percaya saja tanpa ada satu pembuktian faktual, langsung duduk saja. Tapi orang-orang ateis sebenarnya, atau orang-orang yang percaya konsep imanen, adalah orang-orang yang enggak mau jujur bahwa dia tahu pengharapannya itu kosong and yet dia tetap beriman di situ. Kenapa? Nah ini yang kita mau kaji. Muncul masalah di dalam konsep orang imanen. Apa itu? Di satu pihak secara positif bahwa sepertinya benar mereka mau mengalami. Kalau tidak mengalami, kalau tidak kenal bagaimana saya bisa percaya dia itu ada. Baik. Tapi tidakkah berarti dengan demikian objek imannya itu harus dapat dilihat, harus logis, berarti seluruh kriterianya berdasarkan pikiran saya yang terbatas. Itu berarti objek imanku itu sebatas pikiranku. Berarti objek imanku adalah objek iman yang terbatas. Bagaimana orang-orang demikian mempercayakan dirinya kepada suatu hal yang limit, kepada suatu hal yang terbatas, kepada suatu hal yang tidak maha kuasa. Ya imanmu lebih konyol daripada iman-iman yang transenden. Sekalipun konsep transenden tidak bisa dijawab karena dia percaya yang besar tapi tidak bisa dikenal. Yang ini masalahnya dia percaya kepada yang bisa dirasakannya tapi terbatas. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, orang-orang yang seperti ini percaya hanya mengimani ruang lingkup logikanya saja. Jadi dirinya yang jadi Tuhannya. Perasaanmu yang jadi Tuhanmu karena identitas rohanimu, imanmu hanya ditentukan dari perasaanmu, hanya ditentukan dari logikamu yang sangat terbatas. Bahkan lebih parah lagi, engkau percaya kepada dasar iman yang bersandar kepada diri yang bukan hanya terbatas, and yet korup, rusak. Saya sendiri orang-orang yang bermasalah, yang kehilangan pengharapan. Maka saya membutuhkan iman untuk menjadi pengharapan saya. Saya beriman kepada satu objek karena saya berpikir dengan beriman kepadanya, dengan pegang dia, maka saya dapat pengharapan. Ini kan iman. Orang pergi ke pohon besar karena dia berharap ada pengharapan di situ. Orang pergi datang ke gereja karena dia berpikir ada pengharapan di situ. Kemanapun lah. Bahkan saudara-saudara sekalian, orang bunuh diri karena dia berpikir nggak ada pengharapan di tengah dunia, di dalam bunuh diri itu ada pengharapan di situ. Orang bunuh diri pun sedang melangkah dengan iman. Kalau dia tahu bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, dia nggak akan bunuh diri. Tapi dia berpikir dengan bunuh diri menyelesaikan masalah, itulah langkah imannya. Maka dalam hal ini jadi masalahnya adalah orang-orang yang beriman imanen, kepercayaan kepada objek yang imanen yang kelihatan adalah orang-orang yang beriman kepada rasionya yang limit. Jadi saya yang kehilangan pengharapan, saya yang bermasalah, saya mau beriman dari diri saya mengharapkan pengharapan yang berasal dari pikiran saya yang bermasalah. Alhasil lebih masalah. Nangkap nggak ya? Saya mulai kurang beriman sekarang bahwa jemaat nyambung dengan apa yang saya khotbahkan. Mata sudah mulai nanar, Tuhan berapa lama lagi ini ya. Bersabar, ya oke. Maksud dari sini ini apa? Saudara sekalian, bahwa kita menyadari orang-orang beriman ternyata banyak sekali yang foolish. Banyak sekali yang dangkal, hanya sekedar beriman. Pokoknya beriman tapi tanpa dasar. Ironis saudara sekalian, ketika kita di dalam gereja Tuhan ternyata iman kita tidak beda dengan dunia. Sekalipun ada lembel-lembel identitinya, ya saya kan beriman kepada Yesus, ya jelas beda lah. Yesus yang mana saudara? Saya beriman kepada Yesus dengan cara yang bagaimana? Maka ini menjadi satu pertanyaan yang sangat serius untuk kita tanyakan. Tidakkah kita sadar bahwa iman yang ditawarkan yang seperti ini yang sekarang ada di tengah-tengah dunia adalah iman yang berakhir kepada kekosongan, empty. Orang-orang yang transenden berpegang kepada hal yang besar tapi tidak dikenalnya, maka dia menjadi kosong. Orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang imanen, yang sepertinya dapat dirasakannya tapi tidak berkuasa mutlak, maka empty. Kesimpulan sekali lagi ya, objek iman transenden agung besar tapi tak dapat dikenal, foolish. Objek iman imanen yang dapat dirasakan, yang baik, yang dekat tapi terbatas, sia-sia. Itu bukan Tuhan, itu sama saja sedang membuktikan engkau percaya kepada satu objek iman yang begitu terbatas.
Inilah masalah pertama di dalam konsep iman. Secara konsep objek iman transenden bermasalah, secara konsep objek iman imanen pun bermasalah. Belum ada jawaban. Yang kedua, pertanyaan tesis yang tadi kita tanyakan. Oke, objek imannya sekarang bermasalah. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria kedua, beriman dengan cara yang bagaimana. Ini pun bermasalah. Dari kedua konsep iman tadi, transenden imanen, dijalankan di dalam bentuk tatanan ibadah yang berbeda-beda. Konsep orang-orang beriman transenden, beda-beda agamanya, beda-beda ritualnya. Konsep orang-orang imanen yang agama-agama politeis, beda-beda agamanya, beda-beda caranya, macam-macam. Begitu banyak rupa-rupa, ratusan agama di tengah-tengah dunia, begitu kan ya? Walaupun bisa dikategorikan secara kelompok, tapi objeknya beda-beda, caranya beda-beda. Tapi menarik saudara-saudara sekalian, kalau kita kaji lebih dalam lagi dalam segala perbedaan konsep objek imannya siapa, cara imannya bagaimana. Tapi kalau ditarik sebenarnya di dalam cara iman yang berbeda-beda itu ada titik kesamaan di dalam motif cara iman. Yaitu apa? Seluruh konsep iman, entah itu transenden, entah itu imanen, entah itu dengan cara agama, tapi semuanya bermuara kepada satu konsep cara iman yang sama, yaitu berdasar kepada usaha manusia datang kepada objek imannya. Tidak peduli itu Tuhan atau siapapun itu, yang jelas seseorang sedang beriman percaya kepada sesuatu kan ya. Maka seluruh motif dari objek iman adalah manusia datang kepada sesuatu objek iman. Artinya dari cara yang berbeda-beda itu semua tetap bersandar berdasar kepada usaha manusia yang datang kepada objek iman. Secara kesimpulan, jalan dari bawah ke atas. Ini konsepnya. Maka filsuf Jerman yang begitu besar, yang bernama Karl Marx, murid dari Hegel. Hegel itu filsuf besar ya, yang menggeser sistem pendidikan. Dahulu sistem pendidikan dipengaruhi oleh Platonik di dalam sistem rasa dan emosi untuk dunia ide dan segala macam. Lalu diterabas di dalam sistem pemikiran Aristotelian yang berbicara tentang sistematik berpikir, logis 1, 2, 3. Tapi sistem pendidikan semakin maju di dalam peradaban 200 tahun terakhir melalui sistem pemikiran Hegelian, tesis, antitesis, sintesis. Nggak usah pusing ya. Tapi intinya seorang Hegel melahirkan dua orang besar di dunia yang mengubah seluruh arus dunia. Siapa itu? Nietzsche, murid yang mempengaruhi Hitler, menghasilkan perang dunia kedua yang begitu besar. Yang kedua muridnya adalah Karl Marx, bapak ekonomi itu, bapak sosialis itu. Apa yang dikatakan oleh Karl Marx yang sangat menarik, saya sangat kagum dengan pemikiran ini. Dia mengatakan agama adalah candu dalam hidup masyarakat, candu, opium. Kayak narkoba di dalam masyarakat. Tapi menarik saudara-saudara sekalian, ini sudah disalah mengerti orang. Seolah-olah ini kalimat penghinaan. Enggak, Karl Marx bukan motif itu. Nanti yang mendefinisikan ini jadi barbar itu ya pengikutnya. Siapa itu pendiri Rusia? Lenin. Lenin bilang, oh iya benar kata guruku Karl Marx, agama itu candu bagi masyarakat. Karena Lenin tidak percaya kepada Tuhan kan ya, dia yang memperjuangkan sosialisme. Dia mengatakan bahwa ateisme itulah yang natural, sedangkan agama itu pembodohan dalam masyarakat. Ya hanya gara-gara kamu nggak tahu jalannya ya sudah cari Tuhan tolong gitu, bodoh sekali. Bagi Lenin demikian, maka dia mengatakan agama adalah pembodohan di dalam masyarakat. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pemikirannya Karl Marx itu pemikiran yang sangat besar. Saya tidak sedang menyembah dia ya tentu itu salah. Tapi apa yang dikatakannya ada poin benarnya, yang dikatakannya sebenarnya dia sedang berusaha untuk mendefinisikan atau mengkategorikan manusia, melihat peradaban dan berfilsafat. Maka dia bilang apa? Manusia sebenarnya beragama itu adalah sebuah jalan untuk manusia membentuk struktur fungsional. Jadi bagaimana kita membentuk struktur peradaban, bagaimana masyarakat beradab, itulah yang namanya agama. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Karl Marx, yang saya setuju, bahwa agama itu adalah jalan yang diciptakan oleh manusia, adalah agendanya manusia dan usahanya manusia untuk yang melaluinya. Agama itu adalah cara manusia memaknai dunia. Kalau kamu tidak punya pegangan memaknai dunia, ada perang, ada masalah, ada sakit, ada miskin dan segala macam. Kamu tidak ada dasar berpegangnya, kamu nggak tahu menjalaninya. Maka itulah yang disebut dengan agama sebagai dasar dari sebuah society.
Nah itu yang disebut sebagai candu, untuk menenangkan. Efek candunya itu di tengah-tengah segala tidak ada pengharapan itu, agama menenangkan. Itu maksudnya Karl Marx. Jadi satu kalimat yang sangat positif sebenarnya, and yet negatif. Artinya apa? Iman itu menjadi jalan manusia berpengharapan. Iman adalah usaha manusia, lihat kategori kesimpulan itu, usaha manusia mencari jalan keluar dari masalah. Itu yang disebut tadi cara manusia memaknai dunia. Saudara, di dalam doa Bapa kami ini ada loh. Bagaimana manusia memaknai dirinya dan bagaimana manusia memaknai dunia. Itu di dalam permintaan keberapa yang ketiga itu? Ampunilah kami akan kesalahan kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Wah itu filsafat sangat dalam. Kapan-kapan belajar doa Bapa kami ya. Di dalam bicara tentang ampunilah kami akan kesalahan kami. Itu cara kita mengidentifikasi diri kita di hadapan Tuhan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cara saya mengidentifikasi diri saya di tengah dunia. Nah itu bagaimana bersosiety. Tapi sekarang kembali, ada motif itu memang di dalam agama. Benar Karl Marx. Tapi persoalannya adalah kesimpulan yang disimpulkan oleh Karl Marx. Dia berkata agama adalah usaha manusia, agenda manusia. Jalan yang diupayakan oleh manusia. Jadi di satu pihak ada satu substansi atau motif agama sebagai candu dalam motif yang baik. Untuk menenangkan, seperti efek candu, seperti narkoba, menenangkan. Ada motif itu. Tapi yang jadi masalahnya adalah muncul pertanyaan. Itu sebab Lenin seperti ada sesuatu yang benar. Ya agama itu adalah pembodohan yang besar dalam masyarakat. Karena apa? Bagaimana mungkin manusia yang bermasalah, kan sekarang kita yang lagi tidak ada pengharapan. Miskin, perang, sakit dan segala macam. No hope. Maka aku mau beragama. Ini kan ya. Maka dalam hal ini saya manusia yang bermasalah. Bagaimana mungkin saya bisa objektif berpikir, objektif mengambil keputusan untuk benar-benar beriman yang benar. Wong saya kok yang bermasalah. Saya yang mau cari jalan dari hidup saya yang bermasalah. Maka saya yang menentukan jalan imannya dari cara pikir saya yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah saya. Ya makin masalah. Masalah ya khotbah saya ya. Makin pusing. Oke, pelan-pelan. Ya ini, kita masuk ke dalam tahap keduanya untuk memampukan kita mengerti akan hal itu. Jadi artinya bagaimana mungkin saya di dalam keberadaan saya yang bermasalah bisa menentukan jalan keluar dari masalah dari pikiran saya yang bermasalah. Inilah agama. Itu sebab benar agama jadi sebuah kebodohan. Ada motif itu, harus kita akui. Dan ironis saudara-saudara sekalian, orang beragama, orang beriman. Nah dalam hal ini secara kesimpulan dari tadi dua bagian itu. Tapi objek imannya bermasalah. Ya ngapain kamu beriman? Ya kamu beriman mencari pengharapan. Tapi objek imanmu sendiri kamu tidak kenal. Ya masalah dong, ya sia-sia juga imanmu. Atau yang kedua, orang beriman, ya objek imannya benar. Nah ini orang Kristen masuk seringkali banyak di dalam ranah ini. Objek imannya benar, tahu siapa Tuhan yang benar. Tapi cara berimanmu bermasalah. Cara hidupmu tidak beda dengan dunia. Berarti apa tanda bahwa objek imanmu benar? Seluruh proyeksi imanmu ditandai dari bagaimana cara engkau bersikap. Jika seluruh sikap hidupmu sama dengan dunia, berarti ngawur imanmu. Nah ini yang jadi masalah. Yang sering kali kita tidak benar-benar renungkan. Akhirnya pokoknya saya beriman lah. Hanya satu buah kategori beriman untuk menempatkan satu pengharapan tertentu, yang lain kita bypass. Pokoknya saya beriman kepada dia supaya nanti urusan yang nanti itu mati masuk surga. Saudara itu bukan Kristen. Jika keimananmu hanya terus seperti itu, engkau beriman dengan cara yang salah. Iman Yudas, saudara sekalian, iman Yudas, iman prosperity. Dia percaya Kristus hanya untuk kemakmurannya. Sekarang kita hanya percaya Yesus untuk mati masuk surganya. Ironis sekali, ironis. Sekaligus termasuk di sisi lain, wajar akhirnya ateis berkata bahwa agama itu tidak masuk akal. Ya ini, cara-cara seperti ini, ngapain beriman kata orang ateis. Tapi kalau mau jujur juga, ateis juga bermasalah dengan kalimat itu. Kenapa? Karena dengan definisi yang sama, orang ateis pun sedang beriman. Karena dia percaya kepada suatu hal. Tapi apa yang terjadi? Dia percaya kepada suatu hal yang lebih absurd lagi, yang lebih terbatas lagi. Dia hanya percaya kepada suatu sains yang harus terus dikaji. Dia percaya kepada materi dan segala macam yang akan bisa habis. Jadi iman mereka itu lebih gila. Saudara, iman orang ateis itu lebih gede daripada orang beragama. Setidak-tidaknya ya, orang beragama mempercayakan dirinya kepada sesuatu hal yang dia usahakan transcend, yang lebih besar, walaupun tidak bisa dikenal.
Tapi iman orang ateis, dia tahu itu suatu hal yang limit, dia tahu itu suatu yang terbatas, dan di dalam sejarah dia sudah membuktikan, di dalam sejarah sudah dibuktikan orang-orang jatuh dengan cara seperti itu, and yet dia tetap beriman seperti itu. Wah, hebat loh imannya. Butuh iman yang besar untuk jadi orang ateis. Sangkanya kita susah sekali jadi orang beragama ya, butuh iman yang serius, nggak gampang. Saudara, lebih nggak gampang jadi orang ateis. Karena dia beriman kepada suatu hal yang absurd, and yet dia tetap percaya. Jadi jangan pikir jadi ateis itu gampang ya. Nggak gampang saudara sekalian. Di dalam segala hal, nggak ada yang gampang di dunia ini. Jadi malas itu gampang nggak? Yuk, kuis yang bisa jawab dapat sepeda. Malas itu gampang nggak? Nggak gampang saudara. Coba mulai sekarang putuskan engkau malas. Ya nggak bisa, nanti aku makan gimana, ini gimana ya. Nah mulai. Diliputi dengan segala hal. Jadi orang malas itu imannya tuh gede banget. Untuk jadi orang malas itu butuh iman yang gede. Nanti yang malas-malas datang sama mama, aku orang beriman loh. Ya itu tanda kamu pasti masuk neraka ya, binasa kamu begitu ya. Bukan berarti itu menjadi sebuah legitimasi untuk membenarkan kemalasan. Artinya tidak ada suatu pun yang tidak didasari oleh sebuah iman. Justru karena itu, jika imanmu fulis tanpa dasar yang benar, sia-sia hidup. Maka itu sebab tidak bisa beriman sembarangan. Lantas, saudara-saudara sekalian, jika dari definisi itu, sekarang kita masuk dalam bagian kedua sekarang. Jika dari definisi-definisi di atas, iman transenden bermasalah, iman imanen bermasalah, konsep atau cara-cara iman bermasalah, dari situ kesimpulannya, semua konsep iman bermasalah. Lah ngapain beriman? Mulai jatuh kepada skeptisisme. Gak ada yang benar, gak ada yang lihat, ngapain beriman? Tapi masalah ya, susah juga. Karena orang yang bilang, semua iman masalah, ya sudah ngapain beriman. Ini pun sebuah kalimat iman. Loh dari mana imannya? Di dalam seorang skeptik itu pun muncul dari sebuah langkah iman. Kenapa? Orang-orang yang seperti itu yang mengatakan, kalau gitu sekarang saya tidak mau lagi beriman. Karena semua iman masalah. Dia sedang memutuskan untuk beriman, tidak beriman. Itu iman saudara. Ini main lucu-lucuan bahasa saja kok. Enggak, inilah filsafat dunia yang sekarang menelan. Inilah filsafat dunia yang tanpa sadar sekarang menelan anak-anak kita. Di dalam semangat relativisme, semua anak-anak terus menikmati. Orang tua akhirnya berkompromi, enggak apa-apa lah, dia cuma main game kok, enggak apa-apa lah ini ya. Saya bukan anti game dan segala macam, bukan. Saudara sekalian, di dalam hal itu jika tidak ada sebuah kajian, jika tidak ada dasar berpikir, maka kita akan masuk ke dalam relativisme. Semuanya lah, cincai lah dan segala macam, itu iman. Sekalipun kita bilang kita percaya Kristus, tapi di dalam cara iman relativisme, bahaya sekali. Maka itu sebab saudara sekalian, gak bisa tidak, orang harus beriman. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak beriman. Dan mengapa kita tetap mau beriman? Kenapa kita tetap harus berpegang kepada iman? Karena kita butuh jalan, kita butuh pengharapan, kita mencari jawaban. Maka apa yang saya percaya, itulah yang akan membuat saya melangkah. Apa yang menjadi pegangan saya, itu yang menjadi pengharapan saya. Maka tidak bisa tidak, harus beriman. Itu tadi, skeptik pun sebuah iman, bunuh diri pun sebuah iman. Ateisme pun sebuah iman. Maka dari itu, dari sini tetap kembali kepada kesimpulan. Iman agama, iman filsafat, iman dari skeptisisme, iman dari relativisme, iman dari ateisme. Semua bermuara kepada kekosongan, kehampaan, kesia-siaan. So, kesimpulannya no hope. Khotbah macam apa ini memberitakan Advent untuk no hope? Saudara sekalian, tapi kalau kita mau selidiki, ini bukan pikiran dari Hegel atau Karl Marx. Itu cuman kopian kok, tapi tidak ngaku. Yang sebenarnya mengatakan ini bukan pikiran manusia. Wahyu Allah lah yang mengatakan no hope di dalam semua itu. Roma 3 ayat 10 sampai 11 yang dikutip oleh Paulus dari Mazmur Daud. Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4, dan di dalam Roma pasal 3 ayat 10 sampai 11. Apa yang dikatakannya? Firman Tuhan berkata, tidak ada satu manusia pun yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada satu manusia pun yang mencari Allah. Ini rumusannya. Apa maksud dari semua ini, saudara-saudara sekalian? Bagaimana kita yang di dalam keterbatasan, yang kedua, bagaimana kita di dalam keberdosaan yang korup bisa
memiliki objek iman yang benar. Saya terbatas, mau cari objek iman yang besar yang melampaui saya, sementara saya terbatas. Tidak mungkin bisa kenal. Maka benar, transenden menjadi absurd. Saya berdosa, bagaimana saya bisa merasakan Allah yang katanya menikmati satu sumber yang kudus? Tidak mungkin bisa. Maka ini pun menjadi korup. Itu sebab Alkitab sudah bilang, jalan yang diusahakan manusia dari bawah ke atas, whatever. Agama kek, filsafat kek, atau apapun, materialisme kek, semua jalan dari bawah ke atas. Semua aja adalah jalan yang foolish, bodoh, kosong. Maka Alkitab mencatat, di dalam dosa kita bukan hanya jatuh, bukan hanya masalah, tapi di dalam dosa kita dikatakan total depravity, kerusakan total. Bahkan di dalam dosa kita mati saudara, kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak memiliki lagi pengharapan di dalamnya, kita kosong. Maka semua usaha yang dimulai dari hati yang kosong, semua usaha dimulai dari hidup yang korup, ia menuju kepada kehancuran yang lebih salah lagi. Itu sebab gak ada harapan, memang gak ada harapan. Lantas sekarang kita masuk ke dalam bagian yang ketiga. Jadi apa jawabannya? Lah kalau kayak gini ini khotbah apa? No hope, pulang kosong. Saudara, ini yang saya suka citakan di dalam momen Advent ini. Menarik sekali. Yang saudara mungkin rasa konyol, satu hal yang biasa. Tapi hanya ini yang bisa jawab kompleksitas sebuah konsep yang begitu jelimat di dalam motif filsafat iman. Hanya bisa dijawab dengan satu hal. Bahwa apakah ada pengharapan? Ada. Dan hanya satu harapan yang mampu menjawab seluruh kompleksitas yang tadi bikin sakit kepala kita. Apa jawabannya? Natal. How? Bagaimana Natal bisa menjawab seluruh misteri tentang konsep iman transenden, imanen, bagaimana konsep cara beriman dan segala macam dijawab dengan Natal. Karena apa yang dikatakan, inilah rahasia yang berabad-abad itu, kata kitab Kolose. Dan ini juga yang dijawab di dalam kitab Yohanes tadi. Rahasia berabad-abad yang sekarang diberikan kepada setiap orang kudusnya Allah. Yaitu apa beritanya? God with us. Konsep apa ini saudara sekalian? Imanen. God with us. Allah berserta kita. Di dalam teologinya Yohanes, Allah berdiam di tengah-tengah kita. Kata berdiam itu pakai konsep tabernakel. Kayu pancang yang ditetapkan, ditancapkan ke dalam tanah. Maka itulah tabernakel di mana seluruh umat Tuhan mengelilingi tabernakel. 12 suku, 2, 3, 3, 3. Seluruh suku mengelilingi, Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Konsep imanen. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa berita Natal menerobos seluruh konsep iman yang destruktif. Seluruh konsep iman yang foolish. Sekarang dijawab kepada konsep iman yang sejati. Apa arti God with us? Setidak-tidaknya 3 yang kita renungkan di dalam momen Advent ini mempersiapkan merenungkan kedatangan Kristus. Pertama, melalui berita Natal, God with us berarti Allah yang sejati, yang adalah harus transenden, yang besar, yang melampaui ciptaan karena Dia pencipta, yang melampaui ruang dan waktu, yang tak terbatas, yang berotoritas atas segala sesuatu. Tapi bagaimana Dia dapat dikenal? Bukan hanya dengan wahyu Dia memberi firman, tapi Dia datang. Yang transenden menjadi imanen di dalam inkarnasi. Maka rumusan transenden dan imanen di dalam konsep yang paradoks harus bersatu. Dua-duanya hanya bisa terjadi melalui berita inkarnasi, which is Natal. Natal, saudara-saudara, Natal. Maka Dia Allah yang tak terbatas tapi rela datang untuk menjadi manusia. Inilah rahasia itu. Allah datang menjadi manusia. The Word become flesh. Allah yang kekal datang kepada kesementaraan. Allah yang tak terbatas rela datang menjadi manusia di dalam keterbatasan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang datang bukan langsung inkarnasi, langsung jadi manusia yang sosok besar. Tapi Dia mengalami proses seperti kita, datang menjadi bayi. Inilah berita Natal itu. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 dikatakan, firman yang adalah Allah, yang bersama-sama dengan Allah, yang menciptakan segala sesuatu, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari semua yang diciptakan. Sekarang sang firman itu datang menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Ini pula yang dikatakan di dalam terobosan kitab Yesaya pasal 9. Siapa Dia? Dia sang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka Dia datang, Dia datang. Maka saudara-saudara sekalian, rumusan pertama dari God with us menerobos konsep transenden imanen. Allah yang transenden hanya dapat dikenal dengan Dia datang memperkenalkan dirinya. Inilah Natal. Kedua, kenapa
apa arti God with us ini. Maka ini langsung menerobos satu-satunya pengharapan yang sudah hancur tadi, jalan dari bawah ke atas, hanya bisa dijawab dengan jalan dari atas ke bawah. Allah yang datang cari manusia. Natal. Itu sebab Roma 3 ayat 10-11 hanya bisa dijawab. Tidak ada satu manusia pun yang mencari Allah. Hanya bisa dijawab dengan Allah yang datang mencari manusia. Maka yang ketiga, objek iman yang sejati harus pribadi yang kekal itu. Namun sekaligus tidak bisa tidak, dia harus pribadi yang mulia, yang tak terbatas, yang melampaui akal kita, melampaui ruang dan waktu. Itu sebab Allah yang sejati harus ada kriteria dan berita Natal yang menjawabnya. Allah yang sejati, dia harus transcend, maka dia pencipta. Kalau Allah bukan pencipta, dia dicipta, dia bukan pengharapan, dia bukan objek iman yang bisa dipegang. Itu iman yang terlalu dangkal. Ya, sementara memberi pengharapan dan kebahagiaan, tapi dangkal. Maka Allah yang sejati harus melampaui ciptaan dan dia pencipta. Ini kriteria pertama dari Allah. Tapi dia tidak hanya pencipta, dia alfa, dia juga omega. Sebagai tanda segala otoritas ada di dalam tangannya. Dia yang akan menghakimi seluruh dunia karena dia omega. Tapi kalau berhenti di sini saudara sekalian, tetap kembali no hope. Maka Allah yang sejati, berita Natal menjadi sentralitasnya. Dia alfa, dia omega, dia pencipta, dia hakim, dan dia penebus. Titik tengah sejarah. Tidak ada berita ini di dalam konsep filsafat atau agama. Tidak ada pengharapan seperti ini di luar berita Natal. Ini iman yang diberikan Tuhan kepadamu saudara sekalian. Ini iman. Maka God with us menjadi tanda Allah yang datang memberikan iman kepada kita. Bukan inisiatif kita yang mencari Allah. Itu yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman yang adalah pemberian Allah. Jika tanpa Allah yang datang memberikan iman yang menghidupkan kita kembali, no hope. Ini Natal. Saudara sekalian, somehow kita sudah terlalu take it for granted dengan Natal tiap tahun. Dan kita sudah mulai kehilangan sukacitanya. Sebenarnya bukan kehilangan sukacitanya, karena kita salah sukacitanya. Saudara, kenapa ya pertanyaannya, kenapa anak-anak sukacita waktu Natal, tapi setelah dewasa kita sudah mulai kehilangan apa kalimatnya, gregetnya gitu ya bahasanya, kok enggak kerasa lagi gitu. Karena yang dari kecilnya salah, ya anak kecilnya senang dapat hadiah, orang tuanya pusing beli hadiah gitu kan ya. Anak kecilnya senang liburan jalan-jalan, orang tuanya harus bakar duit untuk jalan-jalan. Nah, jadi orang tuanya yang kehilangan sukacita Natalnya. Tapi apakah anak-anaknya mengalami sukacita Natal? Ya tidak. Maka yang menjadi dasarnya adalah adakah dia bertemu dengan kebenaran? Siapa dia itu? Dari anak-anak sampai kita. Ketika kita kehilangan makna dari memaknai Natal itu, dari motifnya, maka kita akan kehilangan. Saudara, kalau menyadari Natal dengan cara seperti ini, berapa besarnya berita ini? Something yang ya udah bayi datang hore, tapi di dalamnya satu kompleksitas iman bisa dijawab. Tanpa berita Natal ini, tanpa bayi Yesus yang lahir di kandang domba itu, nggak ada konsep iman, nggak ada, no hope. Maka di dalam itu sekarang pengharapan itu diberikan kepada kita. Bukan karena kemampuan kita untuk menerimanya. And yet karena anugerah Allah itu tiba kepada kita. Saudara, begitu besarnya karya Natal ini untukmu. Untuk saya. Bagaimana mungkin kita tidak lagi menikmati atau tidak menjadi bersuka. Karena satu kemuliaan yang seperti ini sekarang juga diberikan Tuhan kepada engkau dan saya. Terlalu besar, saudara, terlalu besar. Maka inilah Natal. Untuk kita boleh renungkan sekali lagi untuk memeditasi berita yang dialami oleh para gembala, para majus dan seterusnya. Bayi, saudara sekalian, bayi. Dia tidak datang menjadi powerful dengan datang singgasana dan kerajaannya dengan bala tentara surgawi turun mengawal dia. Tidak. Para malaikat tidak datang ke dalam Bethlehem, para malaikat datang kepada para gembala. Bukan dengan tari-tarian untuk Yesus di situ diarak, tidak ada orang yang harus diproteksi anak raja dan segala macam. Tidak, tapi dia bayi yang kudus yang lahir di Bethlehem. Kota yang tidak signifikan itu. Hanya untuk apa? Menyelesaikan seluruh kompleksitas iman tadi untuk diberikan kepada engkau dan saya. Bayi kudus yang harus lahir. Dan apa yang terjadi kalau kita kembali merefleksikan apa yang terjadi dalam kasih Allah. Dia bayi, udara pertama yang harus dihirupnya ketika dia keluar dari anak darah itu adalah aroma kotoran binatang. Sebuah kebusukan. Dan apa yang harus dialaminya? Kulit halus bayi yang kita tahu begitu rentan. Harus dibungkus dan dihangatkan hanya dengan kain lampin. Dan apa yang menjadi tempat pertaruhan baringannya? Hanya untuk diletakkan di dalam sebuah palungan tempat makan hewan. Sebersih-bersihnya Yusuf menyucinya berkali-kali, tetap itu bau lendir dari binatang yang tidak akan mungkin hilang.
Disitulah bayi kudus itu harus ditaruhkan di tempat yang kotor, di tempat yang busuk, menyimbolkan segala pertanggungan dosa kita yang kotor dan busuk harus ditanggungnya. Dan hanya ini, saudara sekalian, hanya ini jalan yang diberikan Allah untuk membawa kita kembali kepada Dia. Jalan iman dan pengharapan yang sejati, hanya ini. And yet, inilah Natal. Inilah Natal. Maka mengapa berita seperti ini harus ada? Mengapa berita seperti ini harus kita alami? Karena di dalam inilah misteri kasih dan keadilan Allah bisa digenapi. Allah adalah kasih, mau memberikan pengampunannya kepada kita. Tapi Allah adalah adil, harus menyatakan penghakimannya atas dosa kita. How kasih dan keadilan Allah bertemu? Jika Dia kasih tanpa adil, Dia bukan Tuhan. Jika Dia adil tanpa kasih, Dia bukan Tuhan. Maka titik temu kasih dan keadilan Allah di dalam inkarnasi Kristus. Natal. Masihkah engkau gentar dengan berita sebesar ini yang diberikan Tuhan kepadamu? Tidak berhenti di situ. Inilah berita Natal. Di dalam berita inilah pengharapan yang sejati, janji Allah yang sejati digenapi, dan itu sekarang diberikan kepadamu. Rahasia berabad-abad itu diberikan kepada orang-orang kudusnya Allah. Kita, saudara sekalian, kita. Ini bukan berita euforia, satu glamoritas yang ditawarkan. Ini bukan sebuah berita utopia, dongeng omong kosong yang diberikan. Tapi ini janji, pewartaan, penggenapan apa yang Tuhan janjikan dari ribuan tahun sebelumnya. Ini bukan tawaran kekayaan, tawaran prosperity sebagaimana Injil-Injil palsu yang diberitakan di tengah-tengah dunia sekarang. Ini bukan tawaran kebahagiaan, sebuah kebahagiaan yang sementara. Ini pengharapan. Saudara, ini yang diberikan Tuhan kepadamu. Dan inilah yang Tuhan ingin untuk engkau renungkan sekali lagi di dalam Natal. Kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran, and yet damai itu diberikan kepadamu melalui kelahirannya. Melampaui semua itu saudara sekalian, melampaui segala utopia atau euforia dunia. Kalau kita lihat ya, orang Kristen masih mau rapat. Kapan kita dekor Natal? Di mall, di Starbucks, di mana-mana semua sudah dekor Natal dari November. Mereka sudah merencanakan, pernak-pernik Natal, sudah ada kalender kerjanya. Gereja akhir November baru meeting. Siapa yang tahun ini panitia dekor Natal, gitu ya. Mereka lebih merayakan Natal, tapi dalam euforia. Lalu apa yang dinikmati orang-orang di dalam Christmas, utopia, dongeng, Santa Claus. Tapi apa yang kita rasakan? Melampaui semua itu yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Bahwa yang mau diberikannya bukan segala materi yang terbatas. Tapi apa yang dikatakan tadi? God with us. Dia menyerahkan dirinya untuk menjadi milik kepunyaanmu dan engkau menjadi milik kepunyaannya. Galatia 2 ayat 20, tetapi aku sekarang hidup, bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dia turun, saudara, menjadi Raja Damai yang menarik kita keluar dari dosa. Ini callingnya, membawa kita kepada kemerdekaan, kebebasan. Apa kebebasan kita? Dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaannya. Di dalam satu jaminan pengharapan sekalipun tidak ada jawaban di tengah dunia. And yet ada Dia yang tidak pernah melepaskan kita. Natal membawa kita kepada satu pengharapan yang sejati. Coram Deo. Bahwa di dalam penebusan engkau sekarang hidup di hadapan Tuhan yang tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu. Bahwa sekarang engkau hidup di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah melepaskanmu. Bahwa hidupmu sekarang di dalam satu tujuan di dalam dan untuk kemuliaan Tuhan yang tidak pernah lari dari situ. Ini callingnya. Maka Tuhan mau membongkar seluruh rahasia kehampaan hati kita. Tuhan memimpin kita di dalam satu rel penebusan yang begitu mulia yang Tuhan sudah siapkan dan rancangkan bagi kita. Dan semua itu harus melalui Natal. Maka kita katakan kita beriman kepada Kristus. Maka kita harus baik-baik merenungkan di hadapan Tuhan. Objek yang benar yang kita imani, ya Kristus. Tapi tunggu dulu, benarkah Dia yang kita percaya? Yesus yang mana? Adakah engkau memiliki kerinduan untuk mengenal Dia? Itu tanda engkau terus bersekutu, bertumbuh dalam Dia. Bukan karena kemampuanmu, tapi karena anugerah itu tidak akan pernah membiarkanmu untuk menjadi pasif. Tapi anugerah itu memimpinmu kepada Coram Deo untuk terus semakin menikmati Dia. Maka itu tanda engkau benar-benar beriman kepada Kristus yang benar, seturut yang dikatakan oleh Alkitab. Yang kedua, engkau katakan engkau beriman kepada Kristus, tapi dengan cara yang bagaimana? Sekali lagi, seperti yang saya katakan tadi di atas, jika cara keimananmu, jika cara kehidupanmu tidak beda dengan dunia, lantas apa arti imanmu? Saudara, mungkin kita dalam hal ini saya boleh berkata saya percaya kita punya iman yang benar. Tapi cara beriman kita ironis, cara iman yang serampangan.
dasar imannya benar, objek imannya benar, cara berimannya serampangan. Tidakkah itu mendukakan hati Tuhan? Dan berapa lama kita terus mau menghidupi cara yang seperti itu? Berapa kita berdiam untuk terus merenungkan lebih dalam karya dan kasih-Nya itu? Berapa kita tidak menjadi kehilangan sukacita karena kita semakin jauh dari Dia, tapi mendalaminya dan menjalankannya dalam kehidupan kita menjadi great joy yang disediakan Tuhan. Maka memaknai Natal dalam perenungan Advent minggu pertama ini, sekali lagi kita diingatkan cara yang terlalu radikal yang dikerjakan Allah bagi kita. Tidak ada satu agama pun yang tidak radikal di tengah-tengah dunia. Semua agama radikal, tapi 3 jenis radikalisme. Pertama, semacam agama mempercayakan dirinya kepada objek iman, maka secara radikal dia menyiksa-nyiksa dirinya supaya objek imannya menerima dia. Alkitab mencatat kisah ini ketika Elia harus berhadapan dengan para nabi-nabi itu. Maka mereka mau minta kurban bakaran itu dibakar, terbakar dari langit. Maka potong-potong tangannya, sayat-sayat supaya Tuhan terima. Maka ini secara radikal. Bahkan sebenarnya di dalam kekristenan Luther pun pernah mengalami konsep ini. Karena dia tidak mengerti anugerah. Dia rasa diri berdosa. Dia pukul-pukul diri, naik anak tangga menara doa. Dia rasa diri berdosa. Dia rasa berdosa. Terus secara radikal menyiksa diri. Sangkanya dengan cara itu dia diterima Tuhan. Semacam kedua agama secara radikal atas nama Tuhan mematikan orang lain. Inilah konsep foolish dari radikalisme. Tapi Alkitab mengatakan kekristenan pun radikal. Kekristenan adalah agama yang paling radikal. Karena bukan engkau yang disiksa untuk diterima Tuhan. Bukan engkau yang menyiksa orang lain supaya atas nama Tuhan engkau menjadi pahlawan di hadapan Tuhan. Tapi Allahmu yang inkarnasi datang ke dunia. Natal untuk dia dimatikan bagi engkau dan saya. Berita radikal apa yang lebih radikal dari hal ini? Inilah Natal, saudara sekalian. Ini Natal. Allah yang inisiatif, Allah yang mengerjakan semata-mata karena kasih-Nya yang terlalu besar atas kita untuk membawa kita kepada pengharapan yang sejati, yang di dalamnya bukan hanya untuk nanti, tapi dari sekarang engkau ditebus, dikhususkan menjadi milik kepunyaannya. Kiranya kita sekali lagi dibawa kepada perenungan Advent yang demikian, sukacita terbesar bagi seluruh dunia, bagi seluruh bumi, bagi seluruh bangsa yang sekarang diberikan kepada kita. Apa yang Tuhan ingin berikan kepadamu? Kristus lahir dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ajar kami merenungkan sekali lagi Tuhan, berapa dalam kami menemukan sukacita yang sudah Kau sediakan kepada kami. Berapa bodohnya kami terus lari dari situ dengan memaknainya seperti dunia memaknai agama mereka. Kami mohonkan belas kasih, kami mohonkan anugerah-Mu. Tak kala kami kehilangan damai sejahtera, tak kala kami seringkali kehilangan pengharapan, tak kala kami seringkali bersungut-sungut, tak kala kami mengakhiri tutup tahun ini mengevaluasi apa yang sudah kami jalani sepanjang tahun ini. Tuhan berbelas kasihlah atas kami mintakan panjang sabar-Mu untuk terus mengajar kami untuk kembali kepada firman-Mu. Bahwa Tuhan sudah menyediakan pengharapan yang sejati kepada kami. Bahwa kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Bahwa kami ada di dalam penebusan pengharapan. Dalam segala kompleksitas kerusakan dunia tanpa pengharapan. Ada berita Natal yang menjadi jaminan bagi kami. Kristus lahir untuk menebus kami. Kristus lahir menguduskan kami. Kristus lahir untuk menjadikan kami menikmati anugerah yang begitu besar. Keselamatan Coram Deo, bahwa di dalam Engkau hidup kami ada di hadapan-Mu sehingga kami tidak pernah Kau lupakan atau Engkau tidak pernah berpaling dari kami. Bahwa hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu, Engkau terus menopang kami dan memimpin kami. Kerap kali kami ingin lepas tapi Engkau tarik kami terus keluar dari dosa dan terus memurnikan dan membentuk kami. Seperti tangan seorang ibu yang merangkul anak yang sakit, seperti tangan seorang ayah yang memukul, melecut untuk mendidik anaknya. Kasih tangan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dan bahwa kami Coram Deo hidup kami ada di dalam dan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan sedemikian seriusnya Engkau merancang menebus kami dan memimpin kami. Kiranya kami boleh sekali lagi belajar mengingat kasih karunia-Mu, diteguhkan oleh kasih karunia-Mu, dipimpin oleh firman-Mu untuk menjalani seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi Allah sampai seumur hidup kami. Terpujilah Engkau, biarlah firman-Mu terus memimpin kami dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.